lukisan ini menceritakan tentang Palestina berdarah, yang mana saat ini Palestina memang setiap hari ada luka, setiap hari ada korban nyawa. Aduh, sedih. Halo Sobat Penikmat Seni, hari ini kita berada di Masjid Syekh Khatib Al-Minangkabawi, tempat berlangsungnya kegiatan art terapi yang diinisiasi oleh Baik Berisik Padang X Danau Studio. Kegiatan ini dimulai pada pukul 16.00 sampai selesai di tanggal 11 Oktober 2025. Menariknya, bukan hanya teman-teman komunitas Baik Berisik saja yang ikut, tapi juga beberapa pengunjung masjid yang kebetulan sedang berada di sini. Mereka ikut serta secara spontan dalam kegiatan terapi seni ini, baik dari mencoret bebas, berekspresi, dan menyalurkan apapun yang mereka rasakan lewat warna dan bentuk. Tema kegiatan hari ini adalah Palestina, sebuah kata yang saat ini membawa banyak luka dan doa. Menurut laporan The Guardian pada awal Oktober 2025, lebih dari 55.000 anak di bawah usia 6 tahun di Gaza mengalami malnutrisi akut dan hampir 13.000 di antaranya berada dalam kondisi yang sangat parah. Sementara itu, sekitar 1,9 juta orang telah mengungsi di dalam wilayah Gaza. Rumah-rumah hancur, fasilitas kesehatan lumpuh, dan akses terhadap air, makanan, serta obat-obatan menjadi sangat terbatas. Namun, di balik semua itu, ada hal yang sering luput dari sorotan, luka psikologis. Penelitian dari Conflict and Health mencatat bahwa hampir semua anak di Gaza kini mengalami trauma psikologis, mulai dari kecemasan, depresi, hingga gejala PTSD. Bayangkan, tumbuh besar di tengah ledakan, kehilangan orang terdekat, dan hidup dalam ketakutan tanpa kepastian. Dari sisi psikologi, kondisi seperti ini bisa meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya fisik yang hancur, tapi juga rasa aman dan kepercayaan terhadap dunia. Dalam konteks inilah, kegiatan seperti art terapi punya makna besar. Melalui seni, seseorang bisa mengungkapkan perasaan yang sulit diucapkan, baik dari rasa takut, marah, sedih, bahkan harapan. Semuanya bisa tersalurkan lewat warna dan bentuk. Itulah kenapa art terapi sering disebut sebagai bahasa hati yang universal. Karena di sini, setiap orang bebas mencoret, bebas berekspresi, dan menumpahkan isi jiwanya tanpa batas. Tidak ada karya yang jelek, semuanya relatif. Karena setiap coretan membawa cerita dan makna tersendiri. Di kegiatan Baik Berisik Padang X Danau Studio ini, para peserta, baik dari komunitas maupun masyarakat sekitar, mencoba merasakan empati itu. Mereka menggambar apa yang mereka bayangkan tentang Palestina. Anak-anak yang tersenyum di tengah reruntuhan, langit yang tetap biru meski penuh asap, atau tangan-tangan yang saling menggenggam dalam harapan akan kedamaian. Secara psikologis, kegiatan seperti ini juga bermanfaat bagi peserta. Ketika seseorang menggambar, otaknya bekerja untuk menyalurkan emosi yang terpendam dan memberi ruang untuk refleksi diri. Menurut psikologi seni, proses ini bisa menurunkan stres, menstabilkan emosi, dan membantu seseorang merasa lebih tenang, terutama ketika tema yang diangkat penuh nilai kemanusiaan seperti Palestina. Disinilah kekuatan kolaborasi Baik Berisik Padang dan Danau Studio terasa nyata. Keduanya bukan sekedar komunitas seni, tapi juga ruang untuk menyuarakan nurani. Baik Berisik Padang selama ini dikenal lewat gerakan literasi dan isu-isu kemanusiaan. Sementara Danau Studio membuka wadah bagi seniman muda untuk mengekspresikan diri lewat berbagai medium seni. Keduanya bersatu hari ini untuk satu pesan, bahwa seni bisa menjadi jembatan antara empati dan kesadaran. Bahwa di tengah dunia yang bising, kita masih bisa berisik dengan cara yang indah, lewat warna, lewat karya, dan lewat rasa peduli.
Dan dari Masjid Khatib Al-Minangkabawi inilah suara solidaritas itu bergema. Dari selembar kertas lahirlah ratusan cerita, bukan hanya tentang Palestina, tapi juga tentang kemanusiaan. Jadi, sobat penikmat seni, yuk kita lihat bersama hasil dari kegiatan art terapi ini. Inilah bentuk kecil dari kepedulian yang besar, lahir dari hati, dituangkan dalam karya. Seni bukan sekedar lukisan di atas kertas, tapi doa yang mengalir lewat warna. Untuk mereka di Palestina, untuk kita semua yang masih punya rasa. Untuk itu, ayo kita lihat cuplikan video ini. Perkenalkan, nama aku Vina. Kak Vina. Oh, ini lukisannya dua ya Kak sekaligus? Iya. Iya, mungkin boleh diceritakan nih. Dua-duanya mungkin dari ini dulu. Boleh. Yang pertama itu peta Palestina, tapi backgroundnya tuh bendera Palestina. Di sini kenapa gambar ini? Karena sekarang kan kita temanya dari kan ini diangkat dari baik berisik Padang. Ini kan kita temanya tentang Palestina. Jadi ini menggambarkan kalau misalnya Palestina sekarang masih berjuang, dan ini juga sebagai bentuk bukti kalau misalnya kita masih perlu untuk mendukung Palestina, baik itu dari materi maupun dari doa maupun dari media sosial juga. Kalau Semuanya untuk, ya Kak? Iya. Dan Terus? untuk yang kedua, ini sebenarnya lebih ke gambaran kalau Palestina itu emang udah nggak baik-baik aja gitu. Kehancuran Palestina gambarannya. Wah, Free Palestine ya Kak. Iya. Makasih Kak Vina. Ya, sama-sama Kak. Oh, saya Anggi Saputra dari Universitas Andalas. Oh iya, Bang Anggi. Ini udah siap ya lukisannya Bang? Alhamdulillah, meskipun baru belajar ya. Oh ya, udah terlihat bendera Palestina. Mungkin boleh diceritakan sekilas gimana deskripsi lukisannya Bang? Ya, seperti agenda kita pada sore hari ini ya bertemakan tentang Palestina. Ini juga saya melukis yang bertemakan dengan Palestina itu sendiri. Ini bisa kita lihat dari bendera Palestina itu sendiri, dan juga bertemakan sebuah kota yang sudah tidak beraturan ya. Yang hari ini bisa kita lihat kondisinya sana. Mungkin kira-kira kayak gitu. Yes, Masya Allah ya. Terdapat merasa empati banget di sini, cukup jelas deskripsinya. Makasih ya Bang Anggi ya. Boleh kenalan Kak dengan kakak siapa? Ahda. Oh, Kak Ahda. Boleh ditunjukkan hasil art terapinya Kak? Guys, keren banget ya guys ya. Mungkin boleh diceritakan sekilas gimana deskripsi lukisan yang Kakak bikin nih? Ini random aja awalnya Kak. Awalnya saya cuma mau ngambil warna biru aja. Tapi saya ingat saya pengen bikin sesuatu yang saya suka, kan terapi ya Kak. Jadi saya pengen inget sesuatu yang saya suka. Saya suka laut, saya suka bulan, sama saya suka malam. Oke, komplit ya. Sama bintang-bintang, tapi karena temanya Palestina, jadi saya bikin bintang-bintangnya tuh kayak ruh, maksudnya tuh kayak jiwa-jiwa yang udah melayang gitu. Dari Bintang-bintangnya ada filosofinya ya. Iya, terus Keren. ini yang bahasa Arabnya ini artinya soul of our soul, ruh ar-ruh. Palestine, you are soul of our soul. Kamu adalah jiwa dari jiwa kami. Keren, Masya Tapi Allah. nggak secakap itu juga sih Kak. Oh, ini art terapi, Sederhana. ini seni murni ya. Ini murni banget, udah keren banget, apalagi dikonsepkan ya. Semangat Kakak ya, terima kasih. Iya, Kak. Kenalin, aku Arini. Kak Arini. Aku Ovi. Oke, mungkin dari Kak Arini dulu boleh dideskripsikan lukisannya nih. Ini adalah sebenarnya bahwasanya simbol dari keberanian ya. Hari ini kita melihat bagaimana Sumut Flotilla berlayar untuk memecahkan, mendobrak blokade Palestina. Dan ini hadir dari segala penjuru dunia, berlayar dengan keberanian ya. Padahal memang adalah nyawa taruhannya. Tapi hari ini membuktikan bahwasanya kita harapannya selalu ada orang-orang yang memberikan sebuah keberanian dan akhirnya bisa untuk menuju Sambung kakakku. Menuju ke Palestina tentunya. Palestina Baitul Maqdis. Jadi di Iya. sini lukisan ini menceritakan tentang Palestina berdarah, yang mana saat ini Palestina memang setiap hari ada luka, setiap hari ada korban nyawa. Aduh, sedih. Jadi tapi perjuangan itu tetap ya. Dan di sini kan Masjidil Aqsa gitu ya, menggambarkan salah satu masjid sucinya umat Islam, tetap berdiri kokoh. Begitupun dengan keberanian kita harus tetap teguhkan keberanian kita, tetap kita lawan, tetap kita perjuangkan kemerdekaan Palestina. Sehingga di sini kan
Palestina ada benderanya paling atas nih. Artinya kemerdekaan itu insya Allah semakin dekat, semakin nyata. Kita doakan bersama. Jadi di sini menggambarkan dari luka menuju perjuangan nyata, insya Allah merdeka gitu. Ya Allah. Tetap kawal Palestina sampai Palestina merdeka. Merdeka untuk Palestina. Free Palestine. Free Palestine. Halo sobat penikmat seni, aku Hani. Oke Kak Hani. Ini udah siap lukisan keberapa nih Kak Hani? Lukisan keempat. Empat Iya, ya. keempat ya. Udah keempat guys. Dan masing-masing kepala itu Iya. punya ciri khas. Nah ini artinya apa lagi nih Kak Hani? Oke, ini artinya di sini ada pohon dan banyak bunganya ya. Mungkin orang bilang ngiranya ini pohon sakura, tapi bagi aku ini adalah kedamaian dalam keramaian. Kedamaian dalam keramaian, Iya. asik kali Bang. Oke, gimana rasanya art terapi keempat ini? Kalau art terapi kali ini menurut aku lebih lepas lagi dari yang sebelumnya mungkin. Nggak tahu ya gimana pendapat ahlinya. Iya, Tapi oke. aku ngerasa ini lebih lepas karena nothing concept gitu. Oke, makasih Kak Hani. Nanti kan art terapi keberapa Iya, lagi? Yang kelima, Yang dan kelima seterusnya. dan seterusnya. Mantap kali Bang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Labora. Oke Kak Labora. Ini hasil art terapinya Kak Labora, boleh nih diceritakan Kak gimana sih deskripsinya, kenapa menggambar gunung, pohon, lengkap semuanya nih Kak. Boleh diceritain? Boleh. Jadi saya gambar ini karena saya suka malam hari. Saya suka temanya tuh kayak malam tuh sepi gitu, lebih nyaman kalau di malam hari. Terus saya suka pohon. Oke. Pohon-pohon di malam hari itu kayak indah gitu. Indah aja ya, damai kelihatannya. Oke. Terus yang satu lagi nih? Oh ini tadi saya gambar peta Indonesia. Oke. Karena saya cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Tapi kok ini merah hitam nih? Tetap suka malam atau gimana deskripsinya? Iya, suka malam. Suka malam. Terus merahnya gimana nih? Merahnya tadi mau buat tema Palestine tapi hijaunya doang. Oke. Jadi dilengkapi sudah pengennya. Oke, cukup jelas ya coba peningkat seni. Terima kasih Kak Labora. Dango Studio Live with Passion. Baik berisik. Free Palestine. Allah Akbar.